Apa sih Bu sebenarnya yang terjadi di Mabes Polri, Bu? Jadi kemarin tuh saya menerima panggilan karena Pak Jutek Bongso dari Peradi itu pernah membuat laporan. Ini laporannya laporan pidana yang sudah dilakukan oleh Bapak Rudiana terhadap 8 terpidana. Nah, kemudian apa aja sih pasal-pasal yang dikenakan terhadap Bapak Rudiana atas laporan Pak Jutek Bongso, yaitu adanya pegawai negeri yang memaksa orang lain dengan cara menyiksa untuk memberikan keterangan. Di antaranya itu. Jadi ke-7 terpidana itu disiksa untuk memberikan keterangan sesuai yang dia inginkan. Kemudian juga ada 351, ya tentu saja ini sih penganiayaan. Kemudian juga ada 333 yaitu perampasan kebebasan. Nah, jadi Bapak Rudiana itu dilaporkan oleh Pak Jutek Bongso selaku kuasa hukum dari 7 terpidana telah melakukan perampasan kemerdekaan. Kemudian ada 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian juga ada 242 keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya keterangan itu tidak pernah terjadi. Saya apa yang disangkakan 422 terhadap Bapak Rudiana, saya punya dokumennya ini loh. Karena dokumen-dokumen itu sebetulnya merupakan catatan pribadi saya seluruhnya. Nah, itu saya harus menguraikan satu-satu sesuai dengan pasal-pasal yang ditetapkan oleh laporan Pak Jutek terhadap Bapak Rudiana. Bukti apa yang bisa diberikan dengan perampasan kebebasan? Karena pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul sekian, 8 orang diantaranya 1, 2, 3 disebutkan semua pada saat mereka sedang berkumpul ditangkap tanpa surat penangkapan. Saya yakin kalau misalnya jaksa atau hakim panitera terutama masih lengkap catatannya akan sama gitu. Persoalannya mereka punya nggak? Kan gitu. Sementara saya masih punya, karena selain ada foto-foto, kemudian juga secara detail juga kan ada pengaduan ke Komnas HAM yang tidak pernah ditindaklanjuti. Konyol banget kalau pada tahun 2016 pada tanggal 13 September tidak ada peristiwanya, saya melaporkan ke Komnas HAM. Kan konyol banget. Gitu loh. Jadi sebetulnya walaupun mungkin karena kan tetap berdasarkan pertanyaannya. Betul. Tidak 100% bisa merangkum secara keseluruhan, tapi saya yakin ada 70%-nya sudah bisa terakomodir dari pasal-pasal yang dituduhkan, yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Pembuktian di persidangan PK itu juga menceritakan bagaimana saat itu Bapak Rudiana bersama anggotanya melakukan penangkapan. Setelah mereka ditangkap tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya, kan sudah nggak ketemu lagi tuh. Nah, itu perampasan. Walaupun kata Pak Rudiana bahwa bukan ditangkap tapi diamankan. Diamankan kagak pulang-pulang. Untungnya saya masih menyimpan catatan-catatan tanggal berapa Bapak Rudiana bersaksi di sidang Sakatatal, tanggal berapa Bapak Rudiana bersaksi di bawah sumpah dan memberikan keterangan itu di sidang dewasa. Jadi sekarang logikanya gini lah, untuk perampasan kemerdekaan, Mas Koko, emang bisa Mas Koko nangkep orang di bawah tanpa surat ini digebukin di jalan? Ya, betul. Mas Koko nangkep 8 orang, temannya Mas Koko misalnya siapa-siapa 4 orang, nangkep yang 8 orang, emang yang digebukin bakal siapa? Mas Koko dong. Ya, betul. Kalau kita sebagai masyarakat biasa, tetapi dia di tanggal 31 Agustus itu telah memanfaatkan kewenangan dia, jabatan dia sebagai anggota kepolisian gitu, menangkap 8 orang yang ada di situ tanpa surat penangkapan, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba tidak dipulangkan.